Halo, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru harap kalian hari ini tetap baik-baik saja, sehat selalu. Jangan lupa sebelum mengikuti pelajaran Pak Guru, kalian mandi, sarapan, agar kalian dapat konsentrasi untuk mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan belajar yaitu materinya tentang wawancara. Oke, apa itu wawancara? Supaya kalian lebih paham, kita langsung saja bahas bersama. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu untuk mendapatkan update video terbaru dari Pak Guru. Apa itu wawancara? Ayo, siapa yang tahu wawancara itu apa? Ayo, masih bingung? Nah, kalau kalian masih bingung, kita simak video penjelasan berikut ini dulu ya, supaya kalian paham apa itu wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Di dalam wawancara, ada istilah narasumber dan ada istilah pewawancara. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Saat melakukan wawancara dengan seorang narasumber, kita juga perlu memperhatikan sikap. Misalnya, menggunakan bahasa baku, santun, menggunakan pertanyaan singkat dan mudah dipahami, serta tidak menyela pembicaraan. Selain itu, saat kita memilih narasumber, harus sesuai dengan bidang keahlian. Misalnya, jika wawancara yang dilakukan adalah tentang pemanfaatan sumber energi di bidang pertanian, maka narasumber yang dapat ditemui adalah petani. Jika ingin mengetahui tentang pendidikan, maka yang diwawancara adalah guru atau kepala sekolah. Dan bidang-bidang ahli lainnya yang sesuai dengan informasi yang ingin kita dapatkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan temanya. Tujuannya adalah agar kita fokus kepada hal yang ingin ditanyakan. Selanjutnya, membuat daftar pertanyaan. Kemudian yang berikutnya, mengurutkan daftar pertanyaan. Langkah yang selanjutnya adalah menentukan narasumber. Kemudian melakukan wawancara. Yang berikutnya, mencatat hal-hal penting seputar jawaban. Dan yang terakhir, membuat laporan dan kesimpulan hasil wawancara. Cara membuat pertanyaan untuk wawancara. Untuk membuat pertanyaan dalam wawancara, kita bisa menggunakan konsep 5W 1H. W yang pertama adalah what, artinya apa. Kemudian W yang kedua, when, artinya kapan. W yang ketiga artinya where, artinya di mana. W yang berikutnya adalah who, artinya siapa. W yang kelima adalah why, mengapa. Dan H adalah how, artinya bagaimana. Berikut ini adalah contoh pertanyaan wawancara dengan menggunakan konsep 5W 1H yang dilakukan kepada pedagang bakso keliling. Pertama, apa saja hambatan yang Bapak alami selama menjadi pedagang bakso? Kapan Bapak memulai usaha ini? Di mana biasanya Bapak berjualan? Siapa yang membantu Bapak membuat bakso? Bagaimana cara Bapak mempromosikan dagangan Bapak agar orang tertarik untuk membeli? Nah, itu tadi
beberapa contoh pertanyaan yang digunakan dalam wawancara dengan menggunakan konsep 5W1H. Setelah kalian membuat daftar pertanyaan, sebelum kalian melakukan wawancara, jangan lupa untuk mengurutkan dulu pertanyaan mana yang akan ditanyakan lebih dahulu ya. Tujuannya adalah agar pada saat proses wawancara, kalian tidak bingung pertanyaan mana yang mau ditanyakan duluan. Selain itu, dengan mengurutkan daftar pertanyaan, proses wawancara akan berjalan lebih terarah dan teratur. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dalam video tadi, Pak Guru rasa kalian sudah jelas. Nah, sekarang ini saatnya kalian Pak Guru beri tugas. Nah, tugas siswa untuk yang pertama, silahkan kalian lakukan wawancara kepada orang tuamu. Yang kedua, tanyakan hal-hal berikut. Berat dan tinggi badanmu saat lahir hingga masuk TK. Kemudian, makanan yang paling kamu sukai semasa kecil itu apa? Selanjutnya, mainan kesukaanmu apa? Kemudian kegiatan kesukaanmu itu apa? Silahkan tuliskan hasil wawancaramu di buku tugas. Dan selanjutnya silahkan perintahnya itu saat wawancara, silahkan buat rekaman dalam bentuk video ya anak-anak. Nanti kalian bisa kumpulkan ke Pak Guru. Nah, untuk melengkapi video yang menarik, kalian bisa memperlihatkan foto perkembanganmu dari waktu ke waktu. Misalnya saat bayi masih punya foto, kemudian saat kalian masuk sekolah TK, kemudian saat SD. Nah, itu adalah data pelengkap untuk membuat suatu wawancara. Mungkin dari Pak Guru sekian dulu. Semoga dari penjelasan tadi kalian paham semua dan kalian dapat mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan kali ini. Oke, terima kasih karena kalian sudah menyimak. Tuhan memberkati.